Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, mantap. Pak Ketua kelas tolong absen teman-teman. Ya, Pak. Yang tidak hadir ini Ignas, Jen dengan Rian, Pak. Oke, siap. 2 orang sapi, 1 apa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, salah satu teman bisa tolong mengatur kita dalam doa. Julia. Marilah kita berdoa. Selesai mode ini secara Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk yang sudah membawakan doa. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika hidrosfer. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu mengenai siklus hidrologi dan jenis persebaran perairan darat Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan. Baik, Bapak akan jelaskan materi yang pertama mengenai siklus hidrologi. Siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut, yaitu penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbentuknya di atas lautan, dan hujan yang terjadi di lautan. Sedangkan siklus sedang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut, penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbawa angin, terbawa hujan di daratan, dan mengalir kembali ke lautan. Dan yang ketiga, siklus panjang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut. Pertama, penguapan air laut, yang konveksi dan turunnya hujan, kemudian terjadinya aliran permukaan dan aliran bawah tanah. Kemudian aliran permukaan atau aliran bawah tanah tersebut mengalir kembali ke laut. Untuk siklus hidrologi ini, teman-teman bisa mengamatinya pada contoh konkret, misalnya teman-teman biasa melihat ada uap-uap yang terdapat di daerah lautan. Uap-uap tersebut itu nanti akan membentuk sebuah awan. Ketika awan sudah terkumpul, nanti banyaknya awan tersebut akan terjadi hujan. Nah, hujan itu tuh akan turun ke bumi, terus terjadilah proses infiltrasi, yaitu penyerapan ke dalam tanah, dan tanah tersebut akan kembali melalui aliran bawah tanah dan kembali juga ke laut. Siklus tersebut sifatnya apa? Rotasi saja, mengulang kembali. Yang berikut tentang jenis dan persebaran perairan darat di Indonesia. Pada sedikit ya. Ya, Pak. Jenis dan persebaran perairan darat Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan. Yang pertama, kita belajar mengenai air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dan tersimpan di dalam tanah. Air itu mengisi ruang antar butir tanah dan pada retakan-retakan batuan. Makin besar kadar pori-pori batuan, makin besar jumlah air tanah yang dikandungnya. Dengan demikian, asal-usul air tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu air hujan, air magmatik, dan air konate. Yang pertama kita bahas mengenai air hujan. Air hujan merupakan tetes air yang mencapai permukaan bumi. Sebagian meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah semacam itu disebut air meteorit atau air pados. Mengerti apa yang Pak jelaskan? Mengerti, Pak. Baik, kita lanjutkan. Yang berikut tentang air magmatik atau air vulkanis. Air magmatik adalah air yang berasal dari magma. Air tanah itu dinamakan juga air juvenil. Yang ketiga, air konate. Air konate adalah air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Air konate dapat berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Air tanah bergerak sangat lambat ke tempat yang lebih rendah melalui lapisan batuan. Lapisan batuan yang dapat dilalui dengan mudah oleh air tanah disebut lapisan permabel. Contoh lapisan permabel adalah lapisan batuan
yang terbentuk dari pasir atau kerikil. Sebaliknya, lapisan batuan yang sulit atau tidak bisa dilalui oleh air tanah disebut lapisan kedap air atau lapisan impermeable. Contoh lapisan impermeable adalah batuan lapung, batuan lempung atau batuan beku. Yang berikut kita bahas tentang manfaat air tanah. Air tanah daerah peternakan dan pertanian di Australia telah dimanfaatkan untuk pengairan. Caranya air tersebut disedot secara besar-besaran melalui sumur artesis. Di Indonesia, air tanah juga diambil untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan pertanian. Di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, penduduk telah mampu menyedot air tanah dengan pompa tangan melalui sumur pantek. Mungkin contoh konkretnya untuk kita daerah sini, sumur bor atau sumur-sumur yang lokasinya tidak terlalu jauh dari daerah pantai. Yang berikut kita membahas tentang rawa. Di sini ada yang tahu rawa? Ada. Coba ada yang bisa definisikan apa itu rawa? Ada yang bisa definisikan apa itu rawa? Ada yang bisa jelaskan apa itu rawa? Ada Pak, saya. Silakan. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Sudah Pak. Terima kasih untuk teman-teman lain sudah bisa mengerti? Sudah Pak. Oh, oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini materi yang kita bahas sampai di sini dulu. Pak akan bagikan tugas dalam berapa kelompok? Nanti ketua tolong bagikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu akan membahas tentang pola aliran sungai. Kelompok kedua membahas tentang daerah aliran sungai dan pemanfaatan serta pelestariannya. Sedangkan kelompok tiga membahas tentang perairan laut. Jadi nanti berkelompok rembung kerjasama, nanti bisa diskusikan terus kita bahas itu materi ulang kembali. Ya Pak. Ya Pak, siapa? Pertemuan kita untuk itu cukup sampai ke sini saja. Jadi mungkin Pak bisa simpulkan bahwa siklus hidrologi ini itu menyangkut dengan penguapan air, konveksi, kondensasi, terbentuknya awan, dan sampai terbentuknya hujan yang terjadi di permukaan bumi. Mungkin seperti sekarang kita sedang mengalami musim hujan, itu juga salah satu bentuk dari siklus hidrologi. Sekian dan terima kasih untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Siapa? Terima kasih.